Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan saya Fitri Ramadhani, jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kerangka kerja kebijakan moneter Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini. Fokus utama kebijakan moneter dalam Islam yakni pada pemeliharaan perputaran sumber daya ekonomi dengan hukum-hukum syariah seperti ketiadaan suku bunga dalam ekonomi, sehingga tidak ada lagi alasan bagi para pemegang dana untuk menahan uangnya di pasar keuangan. Semakin berkembang pasar keuangan akan berdampak pada peningkatan jumlah uang di pasar keuangan yang menjadikan gap antara sektor moneter dan real semakin meningkat. Kebijakan moneter Islam mengantarkan pada pola regulator untuk mengurangi gap jumlah uang antara sektor real dan sektor moneter dengan menghilangkan transaksi dan produk di pasar keuangan yang tidak dilandasi dengan usaha produktif di sektor real. Peningkatan usaha produktif di sektor real dapat mendorong perputaran uang di perekonomian, velocity of money. Sasaran utama dari kebijakan moneter yang ada dalam ekonomi Islam terdiri dari 3 bagian yaitu tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, full employment and economic growth. Makna dari full employment adalah penggunaan secara penuh atas sumber daya ekonomi, baik sumber daya alam, nisa, maupun uang. Uang harus digunakan dan tidak dibiarkan menganggur. Kedua, keadilan sosioekonomi serta kemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dan ketiga, stabilitas nilai uang, stability in the value of money. Adapun strategi moneter Islam adalah penghapusan suku bunga dan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, sehingga akan menghilangkan inisiatif orang untuk memegang uang idle sehingga mendorong orang untuk melakukan qard, meminjamkan harta kepada orang lain, penjualan muajjal, murabah. Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yaitu mazhab pertama, iktisyaduna, mazhab kedua, mainstream, mazhab ketiga, alternatif. Sasaran akhir kebijakan moneter yang ingin dicapai oleh Bank Sentral tergantung pada tujuan yang dimandatkan oleh UU Bank Sentral suatu negara. Tujuan akhir kebijakan moneter di Indonesia mengacu pada pasal 7 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2004 yang secara eksplisit bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, stabilitas moneter dalam hal inflasi yang rendah dan stabil serta nilai kurs yang tidak volatil. Itulah pembahasan singkat mengenai kerangka kerja kebijakan moneter Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.